Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan pidato politik saat menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ketiga PDI Perjuangan di Sekolah Partai Jakarta Selatan. Jokowi berbicara terkait tantangan global yang dihadapi bangsa ke depan, terutama potensi krisis pangan, energi, dan perang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato politik saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas 3 PDI Perjuangan (PDIP) di Jakarta Selasa 6 Juni. Ditemui usai memberikan pidato dalam Rakernas yang digelar tertutup tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya berbicara terkait tantangan global yang dihadapi bangsa ke depan, termasuk potensi krisis pangan dan energi. Jokowi menyebut tantangan global itu juga harus diketahui bersama agar PDIP dapat mendesain rencana besar saat menghadapi krisis dalam mengelola negara. Tayangan-tayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan yang tidak. Tetapi juga ada sebuah kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan kegiatan Rakernas dilakukan sebagai upaya konsolidasi partai dalam menyambut pemilu 2024. Saja yang telah beliau sampaikan itu juga akan dijadikan bagian daripada hal-hal yang nanti akan kami bahas juga di dalam persidangan 3 hari ini. Rakernas 3 PDIP digelar pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023 dengan mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemirsa, tim beregu putra pada tenis meja kelas TT10 Indonesia, Komet Akbar dan Hilmi Azizi mendapatkan medali perak setelah kalah dari tim beregu Thailand pada ASEAN Para Games 2023 di Table Tennis Hall Morodok Techno National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Meski begitu, pelatih merasa puas atas capaian pasangan dadakan yang dibentuk pasca meninggalnya David Jacobs pada 20 April lalu. Tim beregu putra para tenis meja kelas TT10 Komet Akbar dan Hilmi Azizi memperoleh medali perak setelah kalah dari tim beregu Thailand Punpot Silapakong, Molka Melanun dan Pitak Kankinkam di Table Tennis Hall Morodok Techno National Stadium Phnom Penh, Kamboja, Senin 5 Juni. Diketahui, Komet Akbar dan Hilmi Azizi merupakan ganda yang baru dibentuk setelah meninggalnya atlet para tenis meja andalan Indonesia David Jacobs pada 28 April lalu, di mana Komet Akbar biasanya berpasangan dengan mendiang David Jacobs. Pelatih tim para tenis meja Indonesia, Suwarno, menyebut Komet Akbar dan Hilmi Azizi merupakan pasangan dadakan. Meski mendapatkan perak, Suwarno tetap merasa puas dengan hasil tersebut dan meminta Hilmi Azizi lebih banyak belajar dari Komet Akbar. Ya, ini memang untuk Mas Komet sebetulnya tidak masalah ya. Untuk Mas Azizi itu memang masih perlu belajar ya. Artinya memang itu sebetulnya pasangan dadakan saja karena meninggalnya Mas David Jacob. Ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya kita mau istilahnya sebetulnya di TT10 itu ada di daerah-daerah. Pada hari kedua para tenis meja, tim Indonesia meraih 7 medali emas di sektor beregu, baik putri maupun putra.
Indonesia berpeluang menambah medali emas dari sektor ganda campuran pada Selasa besok. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kemajuan dari program Citarum Harum, termasuk indeks kualitas air yang membaik, walaupun penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu belum optimal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, program Citarum Harum yang digelar sejak tahun 2018 lalu mengalami sejumlah kemajuan yang signifikan. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam penutupan Focus Group Discussion (FGD) terkait keberlanjutan pemonitoran dan evaluasi program Citarum Harum di Bandung Senin 5 Juni. Menurut orang nomor 1 di Jawa Barat itu, selain penanganan lahan kritis dan indeks kualitas air yang membaik, yaitu dari 33,43 pada 2018 menjadi 51,01 di 2022 dengan target 60, bagian dari program yang belum optimal adalah penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu (TPST). Gubernur Jawa Barat pun berharap evaluasi ini dapat menghasilkan terobosan sehingga program Citarum Harum bisa mencapai target di tahun 2025 mendatang. Kita sudah mengevaluasi, hasilnya ada yang kurang, masih lemah, contohnya penyediaan lahan ya, TPPS terpadu itu masih kurang, tapi penanganan lahan kritis, kualitas air itu juga membaik dan lain sebagainya. Plus di hari lingkungan tentu menjadi relevan bagaimana Citarum wajah Jawa Barat ini harus jadi berita baik di ujungnya. Emil juga menyampaikan harapannya agar media yang berperan dalam Pentahelix program Citarum Harum untuk turut mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai. Program Citarum Harum diharapkan mencapai targetnya di sektor hulu hingga hilir pada 2025 mendatang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menunjukkan kesejahteraan petani di daerah itu membaik, ditandai dengan nilai tukar petani atau NTP pada bulan Mei yang semakin tinggi atau mengalami kenaikan sebesar 0,68% dibandingkan dengan NTP April 2023 lalu. Data Badan Pusat Statistik PPS Provinsi Gorontalo menunjukkan kesejahteraan petani di daerah itu membaik. Hal ini ditandai dengan nilai tukar petani NTP di bulan Mei mengalami kenaikan sebesar 0,68% dibandingkan NTP pada April 2023. Pada bulan Mei, nilai tukar petani naik menjadi 105,82 dari NTP bulan April, yaitu 105,11. Kenaikan NTP pada bulan Mei 2023 disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian yang lebih tinggi dibanding naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Muhammad Mukanif, di Kabupaten Bone Bolango pada Senin 5 Juni mengatakan, naiknya NTP bulan Mei 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di 2 subsektor pertanian, yaitu NTP subsektor tanaman pangan sebesar 1,56% dan subsektor hortikultura 2,19%. Kesejahteraan salah satu potretnya atau indikasinya kan dari nilai tukar petani. Dengan nilai tukar petani yang 105, kita selalu menggunakan nilai tukar petani yang di mana dalam hitungannya itu di dalamnya ada untuk biaya hidup sehari-hari atau konsumsi. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi diharapkan dapat menjadi proksi atau menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Gitu. Dengan nilai yang naik ya boleh dikatakan proksi atau ada gambaran petani makin sejahtera. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menambahkan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pemirsa, keluarga besar Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta menyumbangkan sepasang kain batik yang menjadi koleksi pribadi kepada Museum Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Sepasang kain berusia 33 tahun tersebut kerap dikenakan istri Bung Hatta, yakni Rahmi, di berbagai acara pribadi maupun kenegaraan.
Keluarga besar Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta pada 5 Juni menyerahkan sepasang kain batik yang terdiri dari kain panjang dan selendang ke Museum Batik Pekalongan, Jawa Tengah. Penyerahan kain batik berbahan sutra alam dan sutra biasa yang merupakan koleksi pribadi tersebut dilakukan agar lebih terawat sekaligus dilestarikan, mengingat kondisi kainnya mulai mengalami pelapukan sehingga membutuhkan perawatan khusus. 2 kain bermotif prada emas asli berlatar burung Phoenix dan Banji tersebut dibuat oleh pembatik legendaris Indonesia Iwan Tirta pada tahun 1990 yang diberi nama Piring Selempat Phoenix Latar Banji dan khusus diberikan untuk keluarga Bung Hatta. Di mana menurut putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta, koleksi kain tersebut sering digunakan oleh sang ibu Rahmi Hatta baik pada acara penting seperti momentum pernikahan maupun acara kenegaraan. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu itu pun berharap pelestarian yang dilakukan pihak museum dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Tentu pada kain semahal ini dengan kualitasnya, bubuk emasnya asli yang tadi sebenarnya dicicil untuk mendapatkannya karena ibu ingin sekali memiliki gitu ya, karena ini karya maestro. Pelestarian batik Indonesia dengan menyumbangkan yang selama ini sudah mereka lestarikan karena termasuk warisan. Cuman karena dirasa kalau dilestarikan secara pribadi belum tentu masyarakat luas akan mengetahui. Kain batik sumbangan keluarga besar Bung Hatta tersebut menjadi koleksi ke-1311 dari Museum Batik Pekalongan. Pihak museum berencana akan langsung meregistrasikan kain dan selendang batik tersebut sebagai inventaris. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor.
Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sebanyak 17 kapal perang asing dari negara-negara peserta Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 berlabuh di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal-kapal tersebut akan melakukan latihan bertaraf internasional bersama 13 kapal perang Republik Indonesia yang bertujuan untuk mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara sahabat. Dengan menggunakan kapal perang KRI Bung Karno 369, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama delegasi Angkatan Laut dari 36 negara sahabat peserta Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC keempat 2023 mengelilingi perairan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 5 Juni. Tercatat ada sebanyak 17 kapal perang asing atau KPA dan 13 kapal perang Republik Indonesia KRI berlabuh di perairan Makassar untuk mengikuti latihan bertaraf internasional ini. Latihan kali ini bukan merupakan latihan perang atau non-perang, namun mengedepankan latihan kemanusiaan untuk mempererat kerjasama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat. Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah mengatakan, melalui latihan kemanusiaan ini, nantinya para delegasi siap melakukan bantuan maupun pertolongan terhadap bencana atau musibah yang terjadi di suatu negara. Ini latihan yang non-kombatan, artinya latihan yang tentang kemanusiaan, khususnya terhadap bencana di suatu negara. Nah inilah nanti dari latihan MNEC ini ada suatu yang sudah dilaksanakan latihan-latihan ini akan bergabung untuk membantu suatu negara yang kena bencana dan segala macamnya. Yang kedua adalah diplomasi kita. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan bahwa latihan operasi penanggulangan bencana tersebut merupakan momen yang sangat berkesan bagi masyarakatnya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar menyambut baik seluruh delegasi, dan kami adalah masyarakat yang sangat bangga bisa menerima tamu terhormat seperti beliau-beliau. Dan sekali lagi semoga insya Allah sampai schedule yang ditentukan MNEC 2023 bisa berlangsung dengan baik. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan siap mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan MNEC keempat tahun 2023
yang diantaranya diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, China, dan Inggris. Pemirsa, untuk pertama kalinya, program Silang Budaya Indonesia dan Malaysia bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 diadakan. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun hubungan baik antar kedua negara di masa depan dengan melibatkan generasi muda. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bekerja sama dengan pemerintah negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor menggelar program Silang Budaya bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 di Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 4 Juni lalu. Bertempat di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, warga negara Indonesia dan Malaysia di Johor dan wilayah Malaysia lainnya berbaur ikut memeriahkan program Silang Budaya tersebut yang pertama kali dilaksanakan. Silang budaya tersebut melibatkan pelajar hingga mahasiswa dari dua negara, serta seniman dari Yayasan Warisan Johor. Kegiatan diisi oleh perkenalan kuliner masing-masing negara, seni tenun, hingga saling belajar mengenal tari-tarian dua negara. Menurut saya bagus karena itu kayak penggabungan dua budaya yang berbeda gitu, dari segi kulturnya, budayanya mungkin kan berbeda, dan itu bisa digabungin jadi satu, bisa menambah kerukunan satu sama lain. Konsul Jenderal Indonesia di Johor Bahru, Sigit Widianto melihat program ini sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda dalam membangun hubungan baik kedua negara di masa depan. Kita akan lakukan lagi tahun depan dengan sasaran tetap generasi penerus bangsa, anak-anak sekolah kedua negara. Tentunya nanti ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, hubungan akan semakin erat karena mereka pernah berinteraksi, pernah melakukan kegiatan bersama. Segala perkara berkaitan dengan kesianan ini diadunkan dalam bentuk persembahan silang budaya yang sangat mantap lah. Lebih dari 500 orang meramaikan program Silang Budaya Wonderful Nusantara Festival 2023. Selain melibatkan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah Indonesia di Johor Bahru, pekerja migran Indonesia yang bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor ikut menyukseskan kegiatan silang budaya tersebut. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.